Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, ibu juga dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa juga ya, protokol kesehatannya diterapkan agar kita terhindar dari COVID-19. Ya, kita jangan takut, tapi kita juga harus waspada sama COVID-19. Betul? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu anak-anak. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Adinda Amelia, biasa dipanggil Ibu Dinda atau Amel, dan sekarang ibu sedang mengambil pendidikan S1 di Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta. Ada yang tahu? Ada yang tahu Unindra di mana? Iya, betul. Dekat Pasar Rebo ya. Ibu mau tanya nih, di sini udah ada yang tahu belum informasi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Informasi merupakan keterangan atau pemberitahuan, kabar ataupun berita yang kita terima ya. Ya, terus siapa lagi yang tahu? Oh, udah ya. Baik, kalau begitu akan ibu jelaskan ya. Informasi itu apa? Informasi adalah sebuah kumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang dipahami dan memberikan manfaat bagi penerima atau yang melihat misalkan, atau yang membaca informasinya misalkan. Data dan fakta itu adalah bahan baku sebuah informasi, maksudnya yang bisa dibuat untuk informasi, tapi tidak semua data yang udah diolah itu bisa menjadi informasi ya anak-anak. Bisa juga tidak bisa dapat menjadi informasi seperti itu. Jadi nggak semua data itu menjadi informasi seperti itu ya anak-anak. Nah, ada juga secara sederhananya itu informasi itu adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau yang bermakna. Seperti itu anak-anak. Nah, nyampe sini sudah mengerti atau perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ibu akan melanjutkan lagi ya. Baik, kita lanjutkan ke fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi
yang kita alami seperti itu, bisa jadi seperti itu. Yang peristiwa berarti kejadian yang luar biasa, yang menarik perhatian kita, menarik perhatian orang lain, yang benar-benar terjadi pada kita gitu anak-anak. Ini ada yang tahu nggak fenomena itu apa? Ya betul, fenomena adalah kejadian yang sangat luar biasa ya, yang dapat disaksikan oleh panca indera kita ya anak-anak ya, dan dapat diterangkan juga secara ilmiah dan bisa dinilai juga ya. Baik, di sini ciri-ciri atau kriteria sebuah informasi itu ada yang tahu nggak? Ada 3. Coba ada yang tahu nggak apa aja? Baik, betul. Nah, yang pertama itu dapat dicek dan dapat dicek ini kebenarannya. 1. Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mengacu pada informasi tertentu. Betul ya? Nah, dapat dicek kebenarannya itu misalkan itu nih di suatu tempat atau di mana ada kejadian misalkan kebakaran atau bencana alam seperti itu anak-anak, atau yang sekarang nih ada corona gitu kan ya. Nah, itu kan suatu kebenaran informasi yang dapat kita sampaikan pada pada semua orang gitu kan, pada orang seperti itu kebenarannya anak-anak, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, misalkan nggak dibuat-buat gitulah, dan mengacu pada informasi tertentu. Jadi kita juga tahu nih, makanya misalkan tuh yang positif udah berapa, yang negatif berapa, terus yang udah sembuh berapa, banyak lagi kan anak-anak. Di sini yang positif aja udah banyak kan ya anak-anak, seperti itu. Jadi kita tuh nggak buat informasi sembarangan atau mengambil data sembarangan. Jadi harus jelas, harus benar, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat informasi gitu. Jadi enggak, kalau misalkan bahasa sekarang mah hoax lah gitu. Nah, 3 ciri yang tadi itu yang udah kita sebutin itu masuk ke dalam dasar informasi untuk menentukan sebuah informasi. Iya gitu. Sampai sini udah ngerti anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, dari sumber informasi yang kita simak, kita dapat membuat catatan faktual, spesifik, dan satu lagi apa anak-anak? Iya betul, rinci. Iya gitu. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama, betul, faktual. Ada yang tahu faktual itu apa? Iya betul, faktual adalah catatan yang didasarkan adanya fakta. Ya, jadi faktual itu suatu kejadian yang bersifat nyata, yang benar-benar ada
atau terjadi tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Dengan kata lain, tidak berkaitan dengan waktu itu enggak terjadi di masa lalu atau masa sekarang, seperti itu anak-anak. Contohnya misalkan yang sekarang itu contohnya orang yang positif COVID-19 mencapai 76.000 jiwa. Wah, itu banyak sekali ya anak-anak ya. Terus apalagi yang tahu? Ya pokoknya masih banyak yang lain lagi ya contohnya. Terus yang kedua itu ada apa? Betul, spesifik. Iya, spesifik itu merupakan catatan khusus yang dari informasi yang kita dapatkan dari lapangan, begitu ya anak-anak ya. Misalkan contohnya itu Menteri Kesehatan mengatakan bahwa pasien yang sembuh dari COVID makin bertambah. Wah, itu bagus ya kan? Iya bagus, sekarang yang sembuh itu sudah banyak. Ya adalah setengahnya dari yang positif COVID ya anak-anak. Terus yang ketiga ada apa? Rinci, betul. Rinci itu merupakan uraian hasil penyimakan secara keseluruhan. Iya, seperti itu. Contohnya kita bisa merekam, membaca, berdialog. Terus kita juga dapat mengambil data yang kita dapatkan, yang kita catat dari lapangan, seperti itu anak-anak. Jadi tahulah gitu loh kejadiannya seperti apa. Terus datanya itu yang positif udah berapa banyak, yang sembuh udah berapa banyak, seperti itu anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak mengenai isi pokok informasi yang bersifat faktual, spesifik, dan rinci. Sebelum Ibu tutup, baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan 5 pertanyaan ya anak-anak. Nanti tolong dijawab ya. Mengenalan ragam atau laras bahasa. Dan minggu depan kita akan membahas materi tentang, baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa materinya tadi dipersiapkan untuk minggu depan. Kita akan bertemu lagi ya. Jadi materinya harus dipersiapkan biar kita belajarnya enak, seperti itu. Baik, Ibu sudahi dulu ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.